boleh datang ke Bulukumba. Kita traktir satu laut. Ya, saya anak ketiga dari 6 bersaudara. This is my father, my mother. Di sana ada ibu saya. Tolong berikan tepukan untuk ibu saya, Wijana. Ya, saya anak ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, this is my family. This is my old brother. Pernah juga diundang menjadi pembicara. His name Albazar Mapanganro. Ya, he's my old brother. Okay, this is my husband Hashim, and this is my father, my young brother. Jadi ini semua adalah family saya, Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah masih lengkap semua. Banyak orang cerdas di luar sana, tapi hidupnya di mana, Bapak Ibu? Di pinggir jalan. Ya, karena kenapa? Mereka tidak mampu mengarahkan power mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah jelas ya, this is my old brother, my husband and me, my mother, dan this is my son. Saya sudah punya anak. Kira-kira kalau saya dilihat sudah punya berapa anak? Boleh lah. Terima kasih. Ayo, my body very cute. But I have power strong. Ya, kira-kira berapa Bapak Ibu? Coba yang bisa tebak dapat hadiah dari Mr. Aziz. Dua? Nah, masih salah. 3 masih salah. 5 masih salah. Berapa kira-kira? 8. I have 8. 8. Tepuk tangan untuk saya. Wow. So, ladies and gentlemen, rasa sakit untuk melahirkan manusia baru sudah saya rasakan. Apalagi rasa sakitnya perjuangan di DXN itu very mudah lah. Ada 8, tapi ada yang meninggal yang kembar. Yang meninggal, ada meninggal. Tak percaya? Sebentar kita serahkan ke keluarga. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Karena pada akhirnya pekerjaan wanita katanya ada di mana? Di dapur, di kasur, dan di sumur. Ya, buat apa mencuci, memasak? Itu tak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tak boleh menjadi istri yang bodoh. Kita tak boleh menjadi ibu yang bodoh. Betul. Apabila anak kita bertanya, Mom, berapa 1 tambah 1? Kalau kita tak punya ilmu, ibu mau jawab apa? Ya, kita mesti ada ilmu Bapak Ibu sekalian. Walaupun ya banyak yang merendahkan bahwa ibu rumah tangga itu hanyalah pekerjaan yang biasa. Tapi bagi kita ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling luar biasa. Why? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab apabila seorang laki-laki, husband, sakit, yang jadi dokter siapa Bapak Ibu? Istri. Apabila anak sakit, siapa yang jadi dokter? Ibu. Ibu. Apabila seorang ibu, seorang istri sakit, siapa yang jadi dokter? Diri sendiri. Hidup para ibu-ibu. I'm sorry ya. Pikirnya perempuan, jadi kita akan lebih pro ke perempuan. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menikah di usia 16 tahun. Coba tidak, mungkin di sini ada yang satu ya. 16. Habis ko na damo. Okay. Can see na. I'm married di tahun 2010. Apakah saya masih muda? Saya masih sekolah. Biasanya kalau kita menikah masih muda, biasanya dapat laki-laki apa? Rich man, rich. Kaya, betul tak? Biasanya. But saya dapatkan adalah laki-laki yang miskin. Siapa yang cakap tuh? Apa? Laki-laki yang tak ada duit. Kami tak ada rumah Bapak Ibu
sekalian, ketika saya menikah, saya tak pernah jumpa dengan husband saya. Husband saya yang tengok, wah siapa ni, cantik kali. Terus dilamar, menikah. Saya sekolah di pesantren. You know pesantren? Ya, sekolah Ma'had. sekolah Bila agama. kata Arabia, Ma'had Darul Istiqomah. Sekolah agama. Ya, kita sekolah pondok atau pesantren atau apapun ya. Di tahun 2010 kita nikah dan saya Bapak Ibu sekalian dibawa di rumah ini. Ini kamar saya, ya. Ini kecil apa besar? Kecil. Kamar cyberfil itu masih lebih besar daripada rumah kami Bapak Ibu. This is my house. Cantik kan? Cantik tak? Oke. Nah, kami menikah dan dibawa oleh suami saya ke rumah ini karena kita sebagai wanita yang kita tahu bahwa setelah menikah kita ikut suami. Betul tak? Betul. Nah, bagaimana bapak-bapak? Setuju? Sepakat? Seorang istri apabila sudah menikah ikut suami, oke? Jadi pahit manis semua kita lalui bersama. Agar apa? Hubungan terbangun. Nah, ini rumah kami di tahun 2010 Bapak Ibu sekalian. Kami tak punya kendaraan. Kami tak punya motor. Apa di sini bahasa Melayunya motor? Motor. Kereta. Kereta. Motosikal. Jangankan kereta, Motosikal, Bisikal pun tak ada. Motosikal. Motor pun tak ada. Semua tak ada. Suami saya hanya bermodalkan cinta saja. Setelah menikah saya cari mana cintanya. Nasi pun tak ada. Tapi tak apalah. Namanya kita tidak bisa menyesali masa lalu Bapak Ibu sekalian ya. Kita hanya bisa berjuang ketika kita dihadapkan sebuah problem yang tak pernah kita hadapi. Oke, ketika kami tinggal di sini, suami saya tak punya apa-apa. Dia hanya bermodalkan cinta saja ya. Jadi kita di tahun 2010 tak punya kendaraan, tak punya biskal, apapun itu. Jadi kalau kita nak kemana-mana kita mesti naik angkutan umum. Naik bus lah. Jadi kita angkat-angkat barang, hujan kehujanan, panas kepanasan, tak jadi masalah. Kata suami saya, yang penting cinta. Oke, nah ketika di tahun 2017 Bapak Ibu sekalian, saya sudah bertemu DXN dan saya sudah punya anak. Saya sudah mulai berpikir, anak saya masih kecil, sedangkan kebutuhan hidup makin meningkat. Kalau kami tak punya penghasilan, kami mau apa? Kami merasa menjadi orang tua yang gagal Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua, kita tak akan pernah masalah walaupun tak makan nasi lah, tak makan lauk lah, tak masalah. Tapi kalau kita sudah mengikutkan anak kita menderita, itu adalah kesalahan besar. Anak kita tak minta dilahirkan dari siapa, betul tak? Tapi kita punya pilihan, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kebaikan, memberikan kebaikan finansial, kebaikan pendidikan, kebaikan kesehatan untuk anak-anak kita, betul tak? Nah, makanya ketika saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan, ya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai apa? Ibu rumah tangga, housewife. Ya, tanpa meninggalkan, tanpa mengganggu saya memasak, tanpa mengganggu pekerjaan saya di rumah. Saya ingin punya pekerjaan, tetap punya penghasilan, tapi pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga tidak terganggu. Nah, dari pemikiran-pemikiran tersebutlah akhirnya DXN datang. Di tahun 2017, jadi suami saya ini karena saking inginnya merubah nasib kami sekeluarga, dia duluan join di DXN bersama upline kami, Umi Jana and Dr. Albazar Mapanganro di tahun 2017. But, apakah saya setuju? Tidak setuju. Saya marah Bapak Ibu sekalian. Saya tak sepakat. Saya bilang sama suami, jangan join di DXN. Walaupun my brother, my mother sudah join di DXN 1 tahun.
Saya larang. Kenapa? Karena saya tak tahu DXN ini apa. Saya tak pernah mau menjalankan sesuatu setengah-setengah. Ketika saya menikah, saya bilang apapun yang terjadi, karena ini sudah menjadi keputusan kita walaupun kita masih anak-anak, jalankan. Usaha, fight, bertarung, apapun yang terjadi. Begitupun dengan bisnis. Jangan join hari ini, besok check out.